boleh kenalin nama dan jurusannya nggak? Boleh Kak, kenalin nama aku Zainini Araisa, biasa dipanggil Aca. Aku dari Farmasi Angkatan 2023 Kak. Kenalkan, nama aku Putri Aksani Guspira dari Prodi Sastra Indonesia, Angkatan 24. Aku Sasya Oktavia Ramadina dari Sastra Indonesia, Angkatan 24 juga. Arini Sabila Rahma dari jurusan Kimia Kak. Halo, perkenalkan nama aku Aulia Rahmi. Aku dari jurusan Farmasi Angkatan 2021. Boleh, aku Syakira dari Farmasi 21. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu kakaknya pakai skincare ya Kak? Pakai Kak. Apa aja tuh? Yang pertama sih facial wash yang pasti. Habis itu kayak serum. Kalau aku biasanya pakai dari Garnier. Aku facial wash juga kan, terus toner sama sunscreen. Untuk kalau skincare aku pakai yang basic aja sih, sabun cuci muka, terus juga toner, moisturizer, sama paling penting sunscreen. Aku pakai sih, tapi yang basic-basic aja, kayak cuma facial wash sama moisturizer aja. Kalau boleh tahu gimana nih pertimbangan milih skincare-nya, apa dari media sosial atau review influencer atau review sendiri nih? Kalau aku biasanya review sendiri Kak, karena biasanya produk-produk dari yang direview sama media sosial itu kadang takutnya nggak sesuai sama faktanya gitu. Ya, kalau aku rekomendasi dari teman-teman juga Kak, yang udah pernah ngerasain acne. Kalau dari Aca sendiri sih Kak, kayak nanya-nanya dulu nih Kak sama teman-teman yang emang kayak wajahnya tuh kayak cocok gitu samanya skincare-nya gitu Kak. Aku biasanya tergantung kondisi kulit aku saat itu sih. Kalau misalkan lagi butuhnya sesuatu, aku lihat dulu reviewnya, mungkin influencer atau dari YouTube atau TikTok gitu. Baru aku sesuaikan lagi sama kondisi kulit aku. Sebelumnya kakak pernah dengar isu tentang mafia skincare nggak Kak? Aku sempet dengar sih kemarin tuh di TikTok itu ada mafia skincare yang diusut sama dokter detektif. Nah, katanya banyak skincare yang sekarang viral sih, terutama itu tuh dia overclaim dari yang dinyatakan yang dijual gitu. Pernah Kak, kan apalagi di sosial media sekarang kan Kak, itu tuh ada masuk ke FYP Aca, itu tuh tentang dokter detektif gitu Kak. Pernah Kak yang detektif yang kayak overclaim gitu Kak. Sebelumnya kakak pernah nggak Kak pakai skincare yang hasilnya tuh nggak sesuai yang kakak inginin atau kayak overclaim gitu Kak? Pernah sih, tapi aku nggak tahu itu overclaim apa enggak. Aku pernah pakai kayak toner, katanya sih klaimnya bisa ngeredain jerawat, redness, cuman di aku kurang. Sama kayak pernah pakai masker juga kayak gitu, katanya juga ngeredain jerawat, ternyata di akunya kurang. Aku pernah waktu itu aku beli kayak moisturizer yang katanya bisa mencerahkan, tapi setelah aku pakai 1 jar itu nggak ada ngaruhnya sama sekali. Tapi kalau untuk melembabkan iya gitu. Oh, kalau aku pernah waktu itu beli moist yang lagi viral, terus sama itu apa sih namanya, toner gitu, ternyata nggak cocok di kulit aku, jadinya kayak ada beruntusan gitu sama jerawat. Untuk skincare pernah sih Kak, itu tuh Aca kemarin tuh nggunain salah satu moisturizer dari brand lokal. Aca menggunakan itu tuh dari review-review dari TikTok Kak. Katanya moisturizer tersebut bisa mencerahkan kulit Kak. Aca menggunakannya itu berefek samping, membuat wajah Aca menjadi beruntusan dan merah-merah gitu Kak. Oh pernah, jadi kan kalau misalnya skincare ini cocok-cocokan ya sama kulit kita. Jadi aku pernah pakai sunscreen waktu itu, yang mana sunscreen ini nggak ngefek banget, entah mungkin karena aku yang nggak pakai sesuai instruksi atau mungkin jarang reapply, tapi dia nggak terlalu ngefek dan juga bikin kusam di aku. Kak, gimana nih saran kakak-kakaknya buat dunia skincare Indonesia yang lagi nggak baik-baik saja nih Kak? Kalau menurut aku lebih baik kita harus pandai memilah, kayak seharusnya kita memakai produk yang sesuai dengan kondisi wajah kita gitu. Jadi kayak lebih harus memilih-milih lagi itu Kak, nggak semua brand yang udah terkenal tuh udah kita percayai. Kalau menurut aku sih kayak misalnya owner skincare tuh mungkin bisa bikin skincare-nya benar-benar berkualitas, benar-benar bagus, nggak yang kayak cuman klaim-klaim segala macam ternyata enggak. Kalau dari aku, karena aku masih anak sekolahan, aku pengennya skincare lebih terjangkau harganya, tapi juga kualitasnya nggak bohong gitu. Kalau aku saran aku
ownernya yang jujur-jujur aja lah gitu loh untuk klaim-klaim skincare-nya itu berapa persenannya. Kalau menurut Aca sih Kak, gimana caranya skincare itu di Indonesia itu menjadi lebih baik ya Kak? Pertamanya pastinya dari produknya ya Kak. Gimana caranya owner-owner yang menghasilkan produk tersebut sadar gitu Kak akan bahan produknya yang emang benar-benar bermanfaat, berefek baik terhadap kulit-kulit baik wanita maupun pria yang ada di Indonesia ini Kak. Oke, kalau misalnya menurut aku kan skincare ini sekarang lagi berkembangnya, perkembangannya sangat signifikan lah di mana-mana, bahkan banyak yang viral dengan harga murah, terutama buat remaja yang lagi baru-baru banget belajar skincare. Please baca banget riwayat dari si produk itu, terutama produk-produk yang masih baru-baru tumbuh lah ataupun baru-baru lahir. Oke, halo teman-teman, tahu gak sih? Jadi kali ini kita lagi sama Ibu Tia. Jadi Ibu Tia akan bahas tentang masalah skincare Indonesia. Oke Bu, pertanyaan pertama, gimana nih pendapat Ibu soal masalah skincare yang lagi viral di Indonesia? Skincare viral Indonesia ya. Ini sebenarnya apa ya? Yang skincare ini yang paling bahaya dulu lah ya. Yang paling bahaya itu kan overclaim, kemudian isi tidak sesuai dengan etiket. Nah ini kan siapa yang bisa tahu apa yang dimasukkan oleh oknum ya. Terus yang lagi hangat-hangatnya ya, melebih-lebihkan sama yang palsu satu lagi. Viral medsos adalah ini semuanya ngeklaim ini punya saya, itu punya saya, sehingga menjadi konflik. Menurut Ibu gimana nih regulasi dalam pembuatan skincare yang baik Bu? Oke, bicara regulasi kita bicara undang-undang, peraturan ya kan. Nah, peraturan berarti harus ada syarat ketentuan kan, seperti itu ya. Nah, skincare ini memang untuk regulasinya, apalagi untuk pengedarannya itu sangat dipermudah dibandingkan dengan obat. Untuk skincare atau kosmetik sendiri tidak seperti itu. Banyak uji yang dipotong sehingga dia cuma dapat, kalau sudah dapat notifikasi ya udah boleh. Kita boleh produksi ya udah. Kemudian tinggal dapat izin edar, diedarkan, punya brand sendiri. Nah, di situ regulasinya yang beda dengan obat. Jadi Bu, teman-teman tahu gak sih, mau tahu nih Bu, apa sih Bu sebenarnya overclaim itu Bu? Overclaim itu sebenarnya melebih-lebihkan fungsi. Kalau kita kan suka nih, misalnya kita dapat skincare racikan. Jadi di dalam etiketnya itu, etiket itu adalah label ya, label yang menyatakan apa isi dari obat racikan tersebut. Nah itu misalnya kita ada memberikan kalau obat itu jelas ya mengandung 10% bahan aktif. Tetapi ketika dicampur dengan yang lain di dalam 30 mg atau volume berat tertentu lah ya, itu tidak akan mungkin isinya akan sama, pasti isinya turun. Sehingga khasiatnya itu bisa dipastikan ya tidak bisa jadi tidak ada efeknya. Nah, sementara itu kan racikan ya udah dicampur A dengan B, tapi sama-sama diklaim kalau fungsinya itu sama dengan produk awalnya. Nah, itu yang overclaim. Oke Bu, menurut Ibu gimana nih tips pemilihan skincare yang baik itu Bu? Oke, tips skincare yang baik. Pertama, kita ini kan kalau mau beli skincare kan jelas ya, karena ada mau online aja. Nah, kita tidak tahu yang online ini apakah memang benar dia itu terregistrasi atau tidak. Karena apapun yang diedarkan semuanya pasti memiliki izin edar. Kemudian ada nomor produksi. Nah, itu yang harus kita perhatikan dulu. Berarti kan kita sudah screening di awal kalau ini produknya bukan palsu. Karena kan untuk dapatin nomor-nomor tersebut sudah melakukan pembuktian dan ada beberapa uji lah di laboratorium. Nah setelah itu ya, itu kan untuk regulasi ya, kita aman kalau kita ngikutin regulasi dulu. Setelah itu kita boleh menambah ilmu kita dengan membaca apa sih, misalnya vitamin C, kan vitamin C ada tuh yang di dalam kosmetik juga ya, atau niacinamide yang sekarang lagi biar glowing kan, vitamin C, niacinamide biar glowing. Nah apakah iya benar itu kedua itu kombinasi
asam dengan niacinamide akan benar-benar ada efeknya. Nah itu dari membaca. Oke teman-teman, tahu gak sih itu bincang singkat kita sama Bu Tia soal skincare di Indonesia. Jadi semoga apa yang disampaikan Bu Tia bisa jadi referensi bagi teman-teman buat memilih skincare. Oke, terima kasih Ibu. Sampai jumpa di lain waktu. Bye guys.